Baiklah, kali ini saya akan mengambil berita terkait dengan tindakan yang menentang dari kecintaan terhadap tanah air. Berita ini diambil di wilayah Bogor, di mana ada seorang warga yang bertanya terkait dengan apakah seorang warga bisa memidanakan atau memberi sanksi secara langsung kepada oknum yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di wilayah Bogor. Berita ini diambil pada tanggal 14 Juni 2021. Kemudian warga yang menanyakan adalah Bapak Ade Subarja. Dia bertanya terkait dua hal. Yang pertama adalah sanksi seperti apa yang bisa diterapkan kepada para pelaku pembuang sampah. Sanksi tersebut diatur di undang-undang apa? Kemudian yang kedua adalah bisakah warga setempat untuk melakukan tindakan langsung ketika melihat ada oknum yang membuang sampah sembarangan. Kemudian pertanyaan ini dijawab oleh dosen FH Universitas Esa Unggul, yaitu Bapak Alauddin Saiful Ahmad. Jawabannya adalah yang pertama terkait dengan sanksi. Sanksi yang berlaku untuk pelaku pembuang sampah bagi masyarakat di Kabupaten Bogor diatur dalam Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Ancaman ataupun sanksi terhadap pelaku pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya di Kabupaten Bogor adalah sebanyak pidana kurungan minimal 6 bulan penjara atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian untuk jawaban yang kedua adalah terkait apakah masyarakat bisa melakukan tindakan langsung jika bertemu oknum yang melakukan pembuangan sampah secara tidak pada tempatnya. Nah, untuk masyarakat tidak bisa melakukan sanksi ataupun hukuman untuk para pembuang sampah sembarangan, melainkan masyarakat hanya bisa memberikan peringatan, nasihat jika bertemu oknum yang membuang sampah sembarangan. Nah, jika memang tindakan tersebut sudah benar-benar meresahkan warga setempat, maka warga bisa langsung melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor agar dilakukan upaya-upaya lebih lanjut sehingga ketentuan sanksi yang ada pada Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dapat diterapkan. Nah, kemudian untuk kasus tersebut kita akan membreakdownnya atau membreakdownnya dengan metode USG, yaitu Useful, Serious, Grout, dan Grout. Nah, pertama saya akan menampilkan 4 isu, yaitu kurangnya pengawasan pemerintah daerah, yang kedua adalah minimnya tempat sampah, yang ketiga adalah kurangnya kepedulian masyarakat setempat, yang keempat adalah wawasan warga akan pentingnya kebersihan. Nah, di sini saya kerucutkan kembali menjadi 2 peranan. Yang pertama adalah peranan daripada pemerintah daerah, yang kedua adalah peranan dari masyarakat setempat. Untuk peranan dari pemerintah daerah saya bagi menjadi 2, yaitu adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan yang kedua adalah kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, sedangkan peranan dari masyarakat setempat juga dibagi menjadi 2, yaitu minimnya penyediaan tempat sampah, kemudian kurangnya kepedulian dari, yang kedua adalah kurangnya kepedulian dari masyarakat setempat. Kemudian isu ini menyinggung terkait dengan kecintaan tanah air. Nah, kita sebagai masyarakat, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, tetapi sebagai masyarakat, kita tidak perlu turun langsung atau menjadi garda terdepan untuk bela negara, melainkan kita bisa melakukan hal-hal seperti contohnya tadi, yaitu menjaga atau mencintai lingkungan kita sendiri. Nah, kemudian sebagai masyarakat, saya sendiri sebagai masyarakat bisa melakukan tindakan nyata secara aktif, yaitu tadi adalah contohnya seperti ikut menyediakan tempat sampah di sekitaran warga sebagai media untuk warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian peranan aktif yang bisa saya lakukan
Yang selanjutnya adalah dengan melakukan dengan memberikan wawasan kepada sanak saudara, kepada tetangga sekitar terkait pentingnya kebersihan, terkait pentingnya buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, saya sendiri bisa mengikuti kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan oleh pihak Karang Taruna di daerah saya. Kerja bakti ini tentunya untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Kemudian manfaat dari kita menjaga lingkungan sekitar. Apa korelasi daripada sebenarnya pengimplementasian dari nilai-nilai bela negara? Jika kita menjaga lingkungan tetap bersih, menjaga agar tetap tidak buang sampah secara sembarangan, kita ikut membantu untuk menjaga aktivitas warga setempat bisa berlangsung secara baik. Jika lingkungan sekitar bersih, maka aktivitas warga akan berjalan dengan baik. Jika aktivitas warga berjalan dengan baik, maka sumber daya manusia akan meningkat dan berkualitas. Sumber daya yang dimana sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Jika sumber daya yang berkualitas ini tetap dipertahankan, maka sebuah negara akan juga ikut berkualitas atau meningkatnya kualitas dari sebuah negara. Nah, untuk itu pentingnya kita dengan hal kecil, dengan menjaga lingkungan sekitar, kita bisa ikut secara peran aktif, secara peran langsung kita bisa ikut membela negara kita dan ikut melakukan tindakan cinta tanah air. Seperti itu. Sekian dari saya.